Bismillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Berbicara tentang ilmu fikih, sebelum kita masuk lebih mendalam tentang ilmu ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari ilmu fikih. Pertama, kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyak dari ulama-ulama menjelaskan pengertian dari ilmu fikih. Kita ambil satu di antaranya. Yang pertama, secara bahasa. Al-fiqhu lughatan, fikih menurut bahasa, fikih secara bahasa artinya apa? Al-fahmu. Fikih secara bahasa disebut al-fahmu, pemahaman. Kalau secara ilmu syar'i, secara syar'i sebut dengan ilmu fikih, kata para ulama, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum bil ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah, yang hukum-hukum syar'i ini membahas bersifat berkenaan tentang amaliyah, tentang anggota badan. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang bersifat tentang anggota badan, bukan tentang keyakinan. Al-mustanbatu min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana ilmu ini disarikan, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang amaliyah, tentang anggota badan, bukan tentang keyakinan. Ilmu fikih ini akan membahas tentang yang kita sebut biasanya dengan hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum yang berkutat atau seputar tentang haram, makruh, mubah, kemudian wajib, kemudian mustahab. Ini akan kita jelaskan semuanya. Ini berkaitan tentang ilmu fikih, itu tentang taklifi. Ada juga tentang, dia berkaitan dengan ilmu wadi'i. Wadi'i itu adalah ilmu tentang sah tidaknya, kemudian syarat, rukun, wajib-wajibnya. Ini berkaitan tentang ilmu fikih. Dan kenapa kita harus belajar ilmu fikih ini? Karena pertama, hukum dari belajar ilmu fikih itu bagi orang yang mukallaf itu orang yang terbebani dengan kewajiban ketika dia sudah balik berakal, dia Islam, balik berakal Islam, maka dia sudah mukallaf namanya. Orang yang sudah mukallaf, maka nanti dia ada kewajiban seperti sholat, ada kewajiban seperti puasa, ada kewajiban zakat. Maka orang mukallaf ini hukumnya dia wajib belajar ilmu fikih. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa sholat kalau dia tidak mengetahui fikihnya? Bagaimana mungkin dia bisa menunaikan puasa tanpa mengetahui fikihnya? Maka hukumnya wajib. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, malayatimul wajib illa bihi fawal wajib. Kewajiban yang tidak menjadi sempurna wajibnya kecuali dengan sarana itu, maka sarana itu juga akan menjadi suatu kewajiban. Nah, itulah hukum belajar ilmu fikih. Tapi ada juga terperinci, belajar ilmu fikih itu terperinci. Ada juga hukumnya fardu kifayah. Kalau yang sifatnya umum, sifatnya terperinci mendalam, itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada orang yang membahasnya, tidak semua individu wajib untuk membahas dan mengetahui ilmu fikih tersebut. Contoh, kita orang awam, ada orang ulama yang sudah mengetahuinya, maka kita tidak berkewajiban untuk membahasnya sampai mendetail mendalam. Kenapa? Karena sudah ada ulama. Itu namanya hukumnya fardu kifayah. Kita mesti belajar ilmu fikih. Yang kedua adalah karena untuk kita bisa beribadah dengan benar, supaya kita bisa beribadah benar. Karena memang tujuan penciptaan kita, sebagaimana kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan amaliyah, dengan anggota badan kita, kalau kita tidak tahu tata caranya? Maka pentingnya kita mengetahui ilmu fikih ini supaya tata cara kita beribadah dengan Allah itu benar, supaya ibadah kita bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita harus dengan ilmu. Bagaimana kisah yang sering kita sebutkan, kisah seorang
abid. Abid itu ahli ibadah, yang mana seorang abid ini, ahli ibadah ini, setiap harinya itu apa? Kerjanya ibadah terus, siang hari puasa, tidak dilepas dengan tilawah Qur'annya, tidak lepas dengan zikirnya, malamnya dia tahajud, tidak lepas dengan tilawah, tidak lepas di zikirnya. Pokoknya hari-hari yang dilalui semuanya adalah ibadah, ibadah dan ibadah. Tapi apa? Sampai suatu ketika dia malam pergi pengen berwudu untuk sholat tahajud, ternyata jalan menuju tempat wudunya dia menginjak tikus. Ya, ketika dia injak tikus dengan tidak sengaja, akhirnya qadarullahnya tikusnya mati. Ketika tikusnya mati, apa yang terjadi? Dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa. Ya, akhirnya karena minimnya ilmu, cuma dia ahli ibadah tapi minimnya ilmu dalam beribadah kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Karena merasa berdosa, merasa bersalah, untuk menghapus dosanya, menurut dia dengan cara akhirnya tikusnya diikat, ya, diikat ekornya, kemudian dililitkan di lehernya, akhirnya tikusnya bergelantung di dadanya. Ya, itu tujuannya apa? Untuk menembus kesalahannya, untuk menghapus dosanya, anggapannya dia. Ya, karena dia tadi seorang ahli ibadah namun ilmunya tipis. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dia ketika makan, ya, tidak dihiraukan sama sekali baunya, sampai mulai membusuk, mulai menjadi bangkai, tidak dihiraukan sama sekali. Dia mau makan masih menggelantung tikusnya di dadanya. Nah, dia mau minum, mau apapun aktivitas tidak dilepas tikus di dadanya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghapus kesalahannya. Ya, sampai dalam ibadah dia sholat, ya, dia sholat tetap menggantung itu. Ya, sampai akhirnya suatu ketika dia sudah merasa ada yang mengganjal, akhirnya dia datangi seorang ulama, kemudian menanyakan perihal kejadiannya, kemudian diberitahu sama ulama bahasanya selama najis, ya, itu najis karena jadi bangkai, najis itu menempel di tubuhnya, ya, di tubuhnya, maka selama itu pula sholatnya, ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sholat ibadahnya yang ditunaikan dengan kondisi menempelnya najis tidak sah. Nah, ini yang tidak kita pengenkan ketika kita hanya beribadah tanpa dibekali ilmu yang benar. Makanya fikih, kita belajar fikih ini tujuannya apa? Salah satunya tujuannya apa? Supaya ketika kita beribadah dengan Allah itu dengan tata cara ibadah yang benar. Itu tujuannya kedua. Yang ketiga, kenapa kita belajar fikih? Supaya kita tidak mudah memvonis orang lain salah, ya. Selama ini mungkin kita salah memvonis orang lain, ya, mudah menyalahkan orang lain dalam tata cara ibadah, dalam tata cara beramal, mungkin karena ilmu kita yang minim. Sebagaimana sering kita sampaikan, ya, kisah orang buta, 3 orang buta, ya, yang disuruh mendefinisikan apa itu gajah, akhirnya masing-masing mereka disuruh pegang gajah. Satu diantaranya pertama pegang ekornya, kemudian ditanya apa itu gajah. Gajah itu kecil panjang, ya. Satu lagi diantaranya pegang perutnya, kemudian dikatakan apa itu gajah? Gajah itu besar, ya, bulat. Ya. Kemudian satu lagi ditanya apa itu gajah? Dia pegang telinganya, kemudian mengatakan gajah itu tipis lebar. Ya. Apakah mereka salah? Ya, mereka benar, cuma dari satu sisi. Ya, ketika ditanya apa itu gajah, yang pegang ekor dia bilang kecil panjang, dia akan menyalahkan orang yang megang telinganya, bahwasanya telinganya itu tipis lebar. Ya, dia akan menyalahkan itu karena dia tidak pegang, karena dia tidak mengetahui. Itulah manfaat diantaranya kita belajar fikih itu, supaya kita bisa melihat menyeluruh. Akhirnya ketika kita tahu bentuknya gajah itu seperti apa, ya, kita tidak akan menyalahkan orang yang menyelisihi kita. Seperti itu. Tujuannya belajar fikih adalah supaya kita tidak mudah memvonis orang lain salah ketika berbeda dengan pandangan kita. Ya, karena ilmu fikih ini luas. Ilmu fikih itu luas. Ya, cuma terkadang sempit karena hati kita sempit. Kenapa hati kita sempit? Karena ilmu kita yang menipis, ilmu kita yang tipis, yang mengakibatkan hati kita menjadi sempit. Dan fikih itu sangat luas sekali, ya. Fikih itu luas. Dari zamannya sahabat saja sudah ada perbedaan, ya. Contoh satu, nanti kita akan sampaikan beberapa. Contoh satu perbedaan ketika masalah Umar dengan Abu Bakar, ya. Abu Bakar ketika ditanya, ya Abu Bakar, ya, kapan kamu menunaikan ibadah sholat
sholat malam, sholat tahajud, ya, ditanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan kamu menunaikan sholat witir? Apa jawab Abu Bakar? Ya, saya menunaikannya sebelum tidur. Apa kata Rasulullah? Qad akhadta bil hitoh. Kamu menunaikannya dengan kehati-hatian. Ya, khawatirnya orang yang mengerjakan sebelum tidur, khawatirnya ketika malam dia ketiduran kebablasan sampai subuh sehingga tidak sempat mengerjakan witir. Maka Abu Bakar, kata Rasulullah, dia mengerjakan dengan bil hitoh, dengan penuh kehati-hatian. Kemudian ketika ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau mengerjakan sholat witir? Kata Umar, ya, saya mengerjakan setelah saya tidur malam. Kata Rasulullah apa? Qad akhadta bil quwwah. Kamu sungguh telah mengambilnya dengan penuh kekuatan, ya. Karena memang orang yang mengerjakan setelah tidur itu butuh kekuatan ekstra dibandingkan mengerjakan sebelum tidur, ya. Dari sini saja, ya, Umar sama Abu Bakar sudah berbeda pendapat. Adakah yang salah? Tidak, ya. Maka terkadang ada orang yang mengatakan tidak boleh witir sebelum tidur, harus tidur dulu, ya. Ini sudut pandang yang keliru ketika dia tidak mengetahui sudut yang lainnya. Makanya fikih itu sifatnya luas, ya. Kenapa jadi sempit? Karena hati kita yang sempit dikarenakan ilmu kita juga sempitnya. Perlunya kita belajar fikih supaya kita tidak mudah memvonis orang lain salah dan menganggap diri kita paling benar. Itu selanjutnya. Nah, ketika kita membahas tentang fikih, tidak terlepas dari namanya madhab. Ya, madhab fikih. Madhab fikih itu apa? Madhab fikih itu adalah metode tata cara yang dilalui oleh para ulama. Maka kita sebagai orang awam, sebagai muqallid, orang yang taklid terhadap para ulama, mengikuti para ulama, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti jalan mereka karena mereka para ulama. Dan kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewarisnya Nabi. Kalau kita sudah tidak bisa mengikuti Nabi secara langsung, maka mengikutinya melalui jalur ulama. Dan para ulama sudah membuat beberapa madhab, ya. Yang kita kenal selama ini ada 4 madhab besar, meskipun ada madhab-madhab lain sebenarnya. Cuma yang kita pakai ada 4 madhab. Yang pertama madhabnya Abu Hanifah, ya. Madhab yang pertama Abu Hanifah, yang beliau lahir tahun 80 Hijriah, kemudian beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Yang pendirinya oleh Abu Hanifah, didirikan oleh Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Ini madhab Abu Hanifah. Kemudian setelah masa beliau ada lagi madhab yang kedua, itu madhab Maliki, ya. Madhab Maliki ini oleh Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir tahun 93 Hijriah, kemudian beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Kemudian setelah itu ada madhab Syafi'i, pendirinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasi, yang beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, kemudian meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian setelah itu ada madhab yang terakhir adalah madhab Hambali, ya, pendirinya oleh Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, ya, Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani, yang beliau lahir tahun 164 Hijriah, kemudian beliau meninggal pada tahun 248 Hijriah. Dan kita akan, insya Allah, yang akan kita pelajari adalah madhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kenapa kita mengambil kitab madhab Syafi'i? Karena madhab Syafi'i ini adalah madhab yang mayoritas dipakai di kalangan kita, bangsa, negara kita, negara Indonesia. Maka seyogyanya kita mengikuti mayoritas madhab yang ada supaya tidak terjadi fitnah, ya, perselisihan di antara kaum muslimin. Barakallahu.